Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa tidadata ala al-khair ibtigha'a maradatihi wa sawabihi wa qurbihi ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa awladihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baiti wa sahabati ajma'in wa la tabi'ina wa la tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan musannif hadzal kitab Syekh Muhammad Hasbullah fi sahibil kitab Riyadil Badi'ah wa usulihi wa min jami' min silsilatihi bi anna taghasha bi rahmati wal maghfirah wa yuskinu fi jannah wa satara uyubahu wa yaghfiru dhunubahu wa yu'linu darajatihi fil jannah wa yanfa'una bihi wa asrari wa anwari wa min barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah pengajian Masjid Al-Muhajirin Komplek Deplu Caraka Buana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan malam kali ini bersama-sama kita mengaji muzakarah thalabul ilmi di masjid yang mulia Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, fi mardatillah, amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwanal a'izza rahimakumullah, kita lanjutkan materi kita masih babut thaharah, kitab Riyadul Badi'ah halaman 20. Terakhir baris yang ke-4. Terakhir kemarin baris yang ke-4. Wal iktisaru 'alal ma'i afdalu minal iktisari 'alal hajar wal jam'u bainahuma afdalu. Sampai situ ada ya Bapak Ibu hadirin, halaman 20 baris yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa yajibu tabjibul mahalli min ainin najasati wa asariha in istanja bil ma'i, dan wajib membersihkan tempat dari ainnya itu najis, bendanya itu najis, wa asariha, dan dari bekasnya, ini stanja bil ma'i, jika ia bersuci dengan air. Jadi kalau kita cebok, kita bebersih, maka wajib bersihkan selain tempat WC, kita tentunya membersihkan tempat dari mahal tempat kita punya dari najisnya. Jika itu menggunakan dengan air, baik bersih adalah kitanya atau tempatnya sekelilingnya kita bersihin.
Minggu lalu sepotong kita terputus mengenai membersihkan daripada ainun najasa. Jadi najis ada dua, ada najis aini, ada najis hukmi. Bisa secara aininya maupun secara hukminya. Kalau najis dari sudut pandang aini, maka najis itu adalah bendanya, zatnya, seperti kotoran, air kencing, kotoran manusia, kotoran hewan, darah, nanah, binatang-binatang yang haram, itu namanya adalah ain. Ada lagi yang kedua namanya hukmi, bendanya nggak ada tapi masih dihukumi najis. Berdasarkan apa? Berdasarkan bau, rasa, dan warna. Bau, rasa, dan warna. Indikasinya 3. Sekarang saya tanya, kamar mandi WC-nya kering, kamar mandi WC-nya kering. Ketika kita masuk ternyata bau pesing. Kira-kira WC itu bersih apa enggak? Bapak pernah enggak ke toilet umum? Pernah dong. Terus atau ke WC, ternyata di situ bau pesing. Iya. Berarti di situ ada najis enggak? Kelihatan enggak najisnya? Tergantung. Ada yang kelihatan, ada yang tidak. Berarti kalau kelihatan berarti ada. Nah, kalau tidak terlihat di mana itu najis tapi masih bau, nah di sekitar situ berarti ada najis yang tidak terlihat secara aini tapi dihukumi najis enggak. Oke. Di sofa, di mebel, furniture, najisnya enggak kelihatan. Mungkin kencingnya udah kering. Tapi ketika kita lagi deket-deket sofa itu ternyata bau kering, bau pesing. Tapi sudah kering, nggak kelihatan. Yang ada cuma sofa, karpet. Kayaknya bau pesing. Kata yang punya rumah, 3 hari lalu anak saya yang 3 tahun kencing di situ. Ada nggak najisnya tuh? Ada nggak? Tapi sudah kering. Namanya apa najisnya? Hukmi. Dihukumi dengan apa? Bau, atau rasa, atau warna. Sekarang kalau kita istinja menggunakan dengan air, maka wajib kita bersihkan kotoran yang ada pada kita, cebok yang bersih. Baik itu adalah buang air kecil maupun buang air besar, maka kita wajib bersihkan. Yang benar bersihnya, yang benar. Jadi betul-betul cebok kita jangan sampai setengah-setengah, yang bersih. 1. Yang kedua adalah bersihkan area di sekitar pembersihannya dari kita yang punya. Kalau di WC umum, kalau di kamar mandi kita punya, maka kita bersihkan. Kadang-kadang yang kita perhatikan, orang buang air kecil atau buang air besar katakan. Terus dia ceboknya berdiri atau di situ, nggak di toilet, ya kan? Nah, bekas-bekasnya kan masih ada, ditinggal aja sama kita. Itu nanti orang lain masuk, basah, injeklah ke karpet, injeklah ke keset, welcome ke keset yang di kamar mandi. Nah, najis deh kemana-mana. Paham nggak? Oke. Anak saya atau siapa saja, saya yang terutama, kalau dia kencing itu saya liatin, saya pandu, saya bimbing. Kadang-kadang anak kecil begini, ayah, bunda, aku mau pipis. Ya udah sana pergi ke kamar mandi. Aku takut, udah pipis aja diliatin. Atau kadang-kadang kencing aja. Yang namanya anak kecil kencing di kamar mandi, di WC, itu nggak kayak orang dewasa, Pak. Betul nggak? WC sekarang itu minimalis, embernya kecil. Kadang bekas kalencet,
Kadang ember yang ukuran 2 meter, paling gede tuh, paling kecil paling semeter segini, paling kecil lagi seember. Kencingnya berdiri. Anak kecil belum ngerti kencing jongkok, kalau kudu diajarin. Bener Bud, dia kencing Bud, namanya anak kecil kencing Bud, niru-niru teman-temannya Bud yang kencing di got, dipeperin dari tembok. Kencing kata, dieneng-eneng dah, dimain-mainin dah tuh, kanan kiri, bener gak? Hah? Kemudian kecipratan dah tuh, kemana? Kena ember. Cipratan kemana? Kena keramik. Cipratan kemana? Kena ubin. Selesai, kadang-kadang cebok, kadang-kadang kagak. Kakinya nyipret, kena najis. Habis kena najis, nginjek apa? Itu nginjek keset. Kesetnya diinjek lagi sama orang dewasa. Diinjak lagi, itu keset udah demek, sebulan kagak cuci. Ibu-ibu nih biasanya yang orang dapur nih Bu, tuh keset paling kagak di kamar mandi ganti seminggu 3 kali, tuh minimal tuh. Orang keluar masuk, intensitas mobilitas tinggi, masuk kamar mandi. Nggak ada manusia yang nggak ada masuk kamar mandi, bolak balik. Iya kalau kita ngerti istinja. Kalau bocah masuk ke mana? Ke toilet, kemudian dia kencing, habis kencing dia kena kaki nyipret, pasti nyipret tuh. Emang kayak kita orang dewasa. Setelah itu dia keluar, keset nggak? Kali, 2 kali. Saya pernah namu ke rumah saudara saya. Ketika saya mau kencing, habis beres kencing, dari pas masuk aja kesetnya udah basah. Nah, begitu keluar dari ini, apa yang mau dikeset tambah basah, najisnya kemana-mana jadi nular. Makanya orang dulu kalau masuk kamar mandi pakai sendal, sampai masuk ke sejadah baru sendal lu najis tuh. Kata saya, najis dari mana? Orang dipel mulu. Oh, baru ngerti saya. Apik banget tuh orang dulu, beneran. Emak saya sampai sekarang begitu. Dulu nenek-nenek saya masih begitu, pakai sendal. Kenapa? Takut itu lintasan daripada injek-injekan keramiknya adalah bekas daripada najis. Subhanallah. Nah ini kita bilang apa? Bersihkan tempat. Saya atau kalau kita semua sarannya, ketika masuk kamar mandi, masuk toilet, sebelum kita kencing, bersihkan dulu area itu. Karena kita tidak tahu sebelum kita masuk siapa yang masuk itu ke kamar mandi. Jadi siram aja dulu sekitarnya, areanya, baru kita kencing, jongkok. Ya kalau mau berdiri ya jangan berdiri Bud, malu. Kencing berdiri kayak kuda, jongkok kencing. Ya kalau terpaksa ya boleh berdiri. Akhirnya kita bersihkan semuanya. Setelah kita kencing, jangan lupa kita siram. Itu yang dimaksud adalah yajibu tanjibul mahali min ainin najasah wa asariha inistanja bil ma'i. Jika dia bersihkan dengan air istinjaknya, maka dibersihin area sekitar tempatnya daripada najis aininya. Jelas sampai sini? Jadi mesti bersihin. Jangan habis kencing ditinggal. Habis kencing ditinggal setengah 2 kencing dicebok udah tinggal begitu. Tuh bekasnya masih ada. Tempel kita keran, buka keran, jepret kemana-mana. Akhirnya kita wudunya kecipratan najis. Nah ini pelajaran buat kita supaya lebih apik lagi dalam beribadah. Bersihin area kita punya tempat, kesetan semuanya itu. Kadang-kadang kain pel begitu juga. Kain pel bisa najis gak? Bisa. Ada tai ayam, tai kotok di pelataran rumah.
ya kan? Dibersihin lah pakai tisu atau pakai koran, diambil. Kalau orang Sunda bilang kan teh kotok di lebuan, nah dia congkel, gitu kan, bersihin dibuang. Kan masih basah tuh, ambil kain pel, dipel, sekosrek, airnya kemana-mana. Apalagi ada di sini ada kotoran ayam, disebrok semua, ya najis semua. Nah, maka apa? Di sini ada kotoran, di sini nih bersihkan, keringin lagi, bersihin lagi, maka baru pakai kain pel, cuci lagi. Saya tidak rekomendasikan kain ngepel itu di satu ember. Kenapa? Namanya satu ember. Buat ngepel satu rumah. Pas kita lihat sampai ujung, dari depan rumah kita ngepel sampai ujung rumah, airnya semana? Setengah ember. Kita lihat udah hitam tuh air, kira-kira bagaimana? Kita tidak tahu tuh air. Maka saya sarankan kalau ngepel, saya nih cara saya, Pak Ustadz, tapi kan ada namanya apa tuh namanya, pewanginya, apa namanya tuh, karbol atau apa namanya, super pel, apa tuh nama merek atau sebutin. Terus kan gitu, gimana caranya? Bikin 2 ember. Kalau ada kita 1 ember, maka setelah kita ngepel, kucurin, diinjek-injek, dikucur, diperes sambil airnya mengalir di keran, bolak-balik peras, peras gitu. Dibilas. Ngerti kagak nih? Lu bengong aja sih, ngerti nggak? Nih, kan ada keran, kain pel, embernya isinya itu tadi tuh karbol. Nah, jangan kucek di situ, ngepel semua di situ. Lantar habis bersihin yang ini masuk ke situ lagi, ya semua dong ini najis jadi kena. Terus dipel semasjid. Pakai itu, kan ada keran banyak. Ngapa pakai ember sih? Terus embernya buat apa? Ya buat karbol, pewangi. Nih, saran saya, cara saya nih, udah ngepel, dapat berapa? Bolak-balik, buka keran, bersihin. Kalau ada air mengalir di ember, tapi air mengalir, kucek, bersihin, terus kucek, bersihin. Baru cemplungin kemana? Ke karbol yang tadi. Kayak nyuci baju, masukin tuh pewangi, kan dari habis diperet masukin lagi kan, gitu, masukin wangi, habis itu dipel lagi jadi wangi. Kalau saya enggak, kalau saya, di mana pewanginya saya simpan? Di botol aqua. Ya biasa sebut merek dah, biar saya masuk iklan. Saya bolongin pakai paku 3 biji, atasnya. Saya bolongin, ya kan? Nah, itu si pewangi tadi, si karbol dan apapun, masukkan ke situ. Paling dapat 1/4, tambahin air yang banyak. Ketika kita mau ngepel, kecerotin dah. Dijamin wangi, bersih. Boleh diadu, bini gua aja kalah sama gua bersihnya. Apik. Ya Bu, tuh ngepel begitu. Kenapa? Kita juga nyaman, rumah enak, kita juga berasa lega hati kita untuk beribadah. Tuh caranya. Kadang saya lihatin ngepel di rumah orang, ya airnya setengah ember, dia ngepel serumah, kagak diganti-ganti tuh air, muter aja di situ. Kalau ada tai cicak, kalau nggak disapuin nggak bersih, ada bekas najis apalah, apa malamnya lah, apa gitu, dibersihin semuanya, airnya jadi nular kemana-mana. Tuh caranya. Dapat ilmu tuh, ya gitu caranya. Jadi gimana caranya supaya kita jangan najis gimana di kamar. Ini kadang-kadang di kamar mandi nih, ada lagi nih kamar mandi, saya liatin nih, karena saya juga sering testimoni masuk ke rumah orang, jadi masuk WC dong. Saya perhatiin, saya liatin itu cucian kotor, ya kan, ditaruh di kamar mandi
bekas anak, bekas ini ditaruh di dekat situ, dekat ember, ya kan? Ada tamu dong, saya bingung. Embernya segini tingginya, itu WC. Saya mau kencing, di sini ember, cucian kotor. Nah, kalau kayak saya kencingnya jongkok, cucian, lubang WC. Kalau kayak saya kencingnya jongkok, saya siram. Kalau kencingnya berdiri, nyipret. Kenapa? Kena baju pakaian. Banyak yang begitu, saya perhatiin. Cek masing-masing komplek, pasti begitu. Malas banget saya bilang. Mendingan gimana? Taruh aja dalam keranjang. Belum lagi perkara nyuci, beda lagi ceritanya. Nanti itu bahasanya lain, najis. Masya Allah. Fa in istanja bil hajar ufiya anil asaril qalilil ladzi la yuziluhu illa ma. Maka jika ia bersuci dengan batu, ufiya anil asaril qalil, maka dimaafin daripada bekas yang sedikit. Alladzi la yuziluhu, yang tidak dapat dihilangkan illal ma, dengan air. Jadi kalau Bapak Ibu bersuci dengan batu boleh. Bagaimana najisnya itu? Najis yang aininya ya bisa dihilangkan dengan air. Apa dengan air? Yaitu adalah najis hukminya, pasti masih bau. Benar gak? Nah, kotoran manusia, Bapak kan cebok pakai batu, kira-kira baunya masih ada nggak? Tapi kotorannya hilang nggak? Hilang. Aininya hilang, tapi hukumnya masih ada nggak? Ada, tapi dimaafin dalam segi perspektif batu, dengan batu bil hajar. Alladzi la yuziluhu illal ma. Awil hazfus sigar, atau dengan menggunakan sesuatu yang kering, ranting yang kering, daun. Orang dulu mungkin kalau cebok pakai daun, kalau nggak ada. Jadi gini Pak, Bu, yang dimaksud hajar di sini adalah sama dengan istijmar. Maksudnya apa? Dulu ini kan menggunakan banyak batu, medianya batu. Tapi syarat di dalam menggunakan batu ini hanya istilahi di dalam masalah istinja, toharoh. Tapi yang dimaksud batu di sini adalah bisa bimana hakiki atau bimana ghairul hakiki. Maksudnya apa? Batu sebenarnya atau yang tidak sebenarnya. Yang penting materinya adalah bisa padat dan dapat menyerap daripada kotoran. Selain batu, apa yang bisa membersihkan? Kayu, tisu, kertas, kapas. Hah? Apanya? Plastik. Sibuk pakai plastik. Sekalian pakai kaca biar beset. Plastik. Gimana caranya? Buang air coba pakai plastik. Dia tidak bisa menyerap, Pak. Nggak bisa. Pakai kain bisa, karena dia nyerap. Pakai bujur. Orang dulu bilang bujur. Kalau plastik kan dia tidak menyerap. Nah, yang penting materi daripada si ini ada tidak besok? Oh, ada nanti insya Allah pada pertemuan minggu depan ada itu. Kalau sempat hari ini kita bahas. Yang penting adalah tidak harus mesti batu, boleh menggunakan tisu, kapas, kayu dan sejenisnya. Gitu. Boleh. Yang penting materinya kering, jamidun, tahirun. Jamid yang beku, yang tahir yang suci. Boleh pakai itu, nggak apa-apa. Wa ini iktasara 'alal hajari, dan jika membersihkan
dengan meringkas dengan batu saja tanpa air, karena yang bagus kan dua, pakai batu juga kemudian pakai air. Batu ngilangin najis aininya, air ngilangin najis hukminya. Jadi yang sunnah itu cebok itu dua perkara, pertama pakai batu, kedua pakai air. Jadi dua-dua yang bagus. Tapi kalau kita mau pakai batu aja, meringkas itu saja, wajaba salasun masahatin, halaman 21. Maka wajib dengan 3 kali usapan. Dengan 3 kali usapan. Wa inna zofal mahalla, dan meskipun membersihkan pada tempat najis itu aqallu minha, kurang daripada 3 kali. Fa illam tunazzibhu salasu, maka jika tidak membersihkan dengan 3 kali usapan, wajaba ayyazida 'alaiha, wajib menambah kepada 3 kali, hatta yunazzifahu, sehingga membersihkan tempatnya sampai bersih. Fa inna zafahu biwitrin, maka jika membersihkannya dengan ganjil, lam yarid alaihi syai'an, maka tidak usah menambah padanya. Bud, ambil tisu bud, atau ambil sesuatu medannya, tisu. Bawa kemari. Jadi kita membersihkannya, yaitu Bapak Ibu dengan 3 kali mengusap. Boleh dengan batu, boleh dengan apapun, asalkan dia adalah menyerap. Wa inna zafahu bisyaf'in, dan jika membersihkannya dengan hitungan genap, terima kasih. Dan jika membersihkannya dengan hitungan genap 2, 4, 6, 8, fasunnatu, maka sunnah lahu bagi orang itu an yazida wahidatan, menambah 1 kali mengusap. Habis. Satu, 2, 3. Sebenarnya 1 ini kita bisa gunakan untuk membersihkan 1 ini, asalkan dia adalah pada 3 usapan, tidak pada 1 tempat. Kalau cari batu, carilah yang segitiga, yang segi 3. Jadi 1, 2, 3. Nah, kita bisa buat di sini. 1, 2, 3. Atau kita buat kecil. Ini ada berapa sudut? Ada berapa sudut, Bu? 4. 1, 2, 3, 4. Makan lebih. Kita mau bersihkan kemaluan, dubur, atau kencing. Ini apa namanya, Bud? Iya, zakar. Nah, nih, pion. Belalai gajah. Ibu kelihatan nggak, Bu? Kelihatan, Bu, ya? Ribet saya pakai ini. Kedengeran nggak? Lihat. Habis kencing, beres. Jangan ini bersihin, diunyeng-unyeng. Ya najis semua dong. Caranya gimana?
Oke. Nih. Satu, sudut yang mana nih? Belah sini. Jangan dipakai lagi. 2, 3. Dah. Kalau sekiranya kita kayaknya kurang bersih, maka tambahkan lagi. Ini buang, jangan pakai lagi udah. Karena udah najis. Sekali lagi ya, jangan kita 3 kali begini. 3 kali nih. No kayak no dia no begini. Towel, 1, 2, 3. Ya sini satu tempat ya najis. No, alay gitu. Gitu begini. Tuh, 3. Tuh, 2, 3. Ya kotor semua, bukan. Tuh, ujung sini, ujung sini, ujung sini. Dah, buang. Wah, ternyata masih kurang nih kayaknya nih, ya kan? Si pentolnya ini kayaknya tadi ada kayak kurang ini nih, ya kan? Pionnya kayak belum bersih, bersihin lagi. 4. Fasunnatu, maka sunnah an yazida. Maka sunnah kalau dia mau menambahkan lagi harus dibuat ganjil. Wahidatan sehingga dia untuk jadi ganjil, maka tangan jadi 5 aja. Tuh. Nah. Itu. Kurang ya 6, cuma sunahnya 7. Ambil lagi. Masih kurang ya kebangetan. Nah, kalau BAB buang air. Kalau buang air gimana? Buang air besar maksudnya. Buang air besar itu melihat pada syarat sama kayak kencing. Biasanya lebih banyak menggunakan media namanya adalah hajarnya, baik tisu maupun kertas ataupun batu. Yang terpenting adalah najisnya itu tidak beleber kemana-mana. Yang kedua, tidak kering. Kalau udah kering, maka tidak bisa menggunakan dengan batu. Emang bisa Ustaz sampai kering? Ya bisa aja, kali aja habis kencing dia bengong, ngelamun sampai kering. Lagi BAB lamaan, buang air besar, tahu lama setengah jam baru dia beres. Iya ya, saya lagi boker. Agak taunya dia lupa, udah kering, nggak bisa pakai tisu atau pakai hajar, apapun dia tidak bisa. Itu ada 8 bahkan ada 10 syarat. Itu ada dalam kitab Safinatun aja ada itu. Maka di kitab-kitab fikih masyhur itu. Yang terutama adalah 2 dulu, yaitu tidak kering najisnya, wa an yantakila, dan tidak berpindah itu najis al-mahalla pada tempatnya. Artinya enggak beleber. Kalau kencing ini si zakar nih, terus dia kemana-mana dia kencing, tahu-tahu beleber ke batang ke bawah, tidak bisa menggunakan tisu. Harus ada posisi di sini atau kemana-mana. Atau ia buang air besar di lubang duburnya, dia belepetan kemana-mana. Ya apa dia, mohon maaf ya buang air besarnya mungkin tidak padat tapi cair. Ya sakit perut harus makan gado-gado kali gitu. Nah, ya bat ya gitu. Terus pakai tisu enggak bisa. Jadi dia mesti pada satu lubang itu, nggak bisa. Katakan dia pada satu lubang, buang air besar, lubang dubur. Nah, ini ceritanya bud. Ini begini, ya kan? Kita pakai banyak nih. Kalau dia di area tunggir dan sampai ke pantat tidak bisa pakai ini, udah nggak boleh. Kenapa? Karena dia sudah campur kemana-mana. Tapi kalau masih area di dubur boleh, padat, feses apa namanya? Ya. Gimana caranya? Tadi lagi siapin dulu, jangan belum mau air kalau siapin nyari kemana-mana. Siapin dulu, sudah dapat. Kalau tisu ada, ambil 1, 2, 3, 4. Nah, kan masih kurang. Ya udah, karena genap ambil lagi ganjil 5. Udah, yang ini najis nggak?
najis, dah buang. Yang dipakai lagi, ini udah najis. Tuh yang dimaksud. Sudah beres kita istinja, begitu caranya. Sekarang baru ngeh ya, begitu caranya. Jadi itulah istinjanya begitu. Yang bagus setelah kita bersihkan pakai ini, baru kita pakai air, gitu. Terusin. Wa yaqumu maqamal hajar, dan berdiri pada tempat itu batu. Fil istinjai, dalam bersuci. Kullu jamilin tahirin khasinin yaqla'u 'ainan najasati kahirfatin. Setiap apa-apa yang jamid, si jamid namanya juga sama no. Jamid artinya yang beku, yang kaku, yang keras. Tahirin lagi suci, khasinin lagi kasar. Yaqla'u yang dapat membersihkan ainan najasati daripada itu si zat najisnya, kahir kotin seperti kain yang kasar, seperti yaitu sobekan kain atau apa saja itu boleh. Jadi berdirinya maksudnya kalau kita mau membersihkan itu dengan media seperti batu hajar, tidak mesti dengan batu. Yang terpenting adalah jamidin tahirin khasinin yaqla'u najasati. Yang penting bendanya keras, suci, kasar, yang bisa membersihkan. Kira-kira ini kasar nggak? Kasar. Bersihin pakai kayu yang yang kaku keras boleh. Ditambah lagi tidak boleh sekalipun dia adalah keras, sekalipun suci, lagi kasar, tapi pakai buntut binatang, enggak boleh. Pakai tembok dikosrek-kosrek, habis mabok di pos ronda kencing di got, ya kan? Habis kencing buat, ya kan? Biasa tuh orang mabok gitu-gitu. Nah, dikosek-kosek di tembok, srek. Masya Allah, tidak boleh. Etikanya kagak ada begitu. Nauzubillah min dzalik. Jadi gimana? Kalau kita kencing kepepet, ambil yang keras yang bisa membersihkan, yang kasar, yang keras lagi suci. Tidak boleh yang dia adalah dihormati seperti tulang belulang, seperti buntut hewan lagi kencing, sur kagak tahan. Gimana caranya? Kita pengen istinja, batu kagak ada, apa kagak ada? Ada kambing lagi makan rumput, kita tarik aja itu kambing buntutnya. Enggak boleh, itu buntut. Enggak boleh, buntut sapi. Atau pada sisa-sisa makulat wal masrubat, makanan dan minuman, makulat tidak boleh, wal masrubat, seperti roti-roti yang kering. Beli roti ternyata udah expired, dibuang di tong sampah. Saya nggak sebutin merek, dibuang di tong sampah. Pengen kencing, pengen BAB, udah kebelet kagak tahan di situ. Akhirnya dekat pembuangan, dia lihat no plastik. Yang ini kaca. Waduh, ada roti kering dipakai buat cebok. Enggak boleh roti dipakai untuk, sekalipun ia bentuknya suci, keras lagi kasar. Kenapa? Karena dia dihormati. Seperti juga tulang kering, tulang iga. Lu ngapain pakai duit? Sayang. Kertas yang licin tidak boleh, seperti kertas yang licin, tapi kalau kasar boleh dibuat kasar. Kalau kertas masih bisa dia menyala, tapi kalau
yang licin seperti kaca. Lagi ngapain bersuci pakai kaca? Baret kita punya pakai kaca, atau pakai kaca nako, apalagi kaca film. Jangan sekali-kali. Pakai yang apa? Pakai kain boleh, sobekan kain. Yang penting tujuan kita, makosidnya adalah kita bersuci dari najis. Ya, kalau kita ada bahan-bahan bujur atau ada kain-kain yang bekas, kita bisa gunakan itu untuk bersuci. Dibikin aja 3 potongan gitu. 3 potongan, gak apa-apa, bisa kita pakai untuk bersuci. Kenapa? Karena kain juga kategorinya kasar, keras, lagi juga suci. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau nanti. Cukup mengenai istinja dengan batu. Oh iya, kalau dengan tisu basah gimana? Tisu basah itu namanya juga basah. Kalau udah basah, najisnya jadi nanti nyampur dengan mukhtalatun, dengan yang sifatnya tidak jamidin. Jadi tidak boleh karena dia basah, kecuali sudah kering. Seperti tisu basah, ini kan basah nih. Kalau kita pakai ini kan dia basah, nanti dia nyerap. Jadi tidak boleh, tidak direkomendasikan. Bahkan saya bilang tidak usah pakai itu. Ini kalau perempuan-perempuan gimana? Nah, jadi kalau kita di hotel-hotel, Bapak Ibu, atau di gedung di mana kita pipis, buang air besar, maka kita kalau nggak ada air gimana? Emang kita orang Indonesia nggak biasa cebok pakai begituan. Padahal itu adalah sudah terbiasa di Jazirah Arab. Bahkan itu sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kita emang kagak biasa. Ternyata kita mau kencing cebok pakai apa? Pakai tisu rupanya. Tapi nggak tahu caranya. Akhirnya jadi najis kemana-mana. Gitu rupanya. Nah caranya gimana? Nah lubang itu kita bersihkan satu-satu. 1 kita bersihkan, 2 kita bersihkan, 3 kita bersihkan. Yang penting pada itu materi yang satu benda ini tidak satu tempat, buat pada 3 sisi yang berbeda. Pada buat 3 sisi yang berbeda itu menurut fikih madhab Syafi'iyah dan ulama-ulama mayoritas seperti itu yang diajarkan bagaimana istinja dan belajar fikihnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Cukup. Wassallallahu wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah 'alaina wa arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmataka wa zakkirna man nusina wa fahimna ma ja'alna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.